Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk menyimak kisah penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita menyelami salah satu kisah legendaris yang telah dikenal dari generasi ke generasi, yaitu kisah kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah ini bukan sekadar cerita penghibur, tetapi juga cermin tentang keadilan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi kekuasaan yang kadangkala melampaui batas. Di sebuah negeri yang makmur dan ramai, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal tegas dan berwibawa. Istana megah menjulang di tengah kota, dikelilingi pasar-pasar yang ramai, para pedagang yang berseru menawarkan dagangan, dan rakyat yang hidup dalam hiruk-pikuk keseharian. Di negeri inilah Abu Nawas tinggal, seorang lelaki yang dikenal sederhana, cerdas, dan memiliki lisan yang tajam namun penuh hikmah. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, Abu Nawas bukanlah seorang pejabat, bukan pula bangsawan, melainkan rakyat biasa yang hidup dari kecerdikannya. Namun, justru karena kecerdikannya itulah, namanya sering sampai ke telinga sang raja. Ada yang memujinya, ada pula yang mengadukannya. Sebab bagi sebagian orang, kecerdikan Abu Nawas dianggap sebagai ancaman. Pada suatu pagi yang cerah, sang raja memanggil seluruh menteri dan pejabat kerajaan ke dalam balairung istana. Dengan suara lantang dan wajah penuh wibawa, raja mengumumkan sebuah keputusan yang membuat semua yang hadir terdiam. "Wahai para menteri dan rakyatku," ujar raja, "demi memperkuat kas kerajaan, aku menetapkan pajak baru yang harus dibayar oleh seluruh rakyat, tanpa terkecuali." Mendengar hal itu, para menteri saling pandang. Beberapa di antara mereka mengangguk, namun sebagian lainnya terlihat gelisah. Pajak yang baru ini bukanlah pajak biasa, melainkan pajak yang jumlahnya sangat besar dan harus dibayarkan dalam waktu yang singkat. Kabar itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Rakyat mulai resah, pedagang mengeluh, petani menghela napas panjang, dan para buruh saling bertanya-tanya, dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, di sudut pasar yang ramai, Abu Nawas mendengar keluhan rakyat. Dengan wajah tenang, ia mendengarkan satu persatu, seolah menyimpan semua cerita itu di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu, seorang pengawal istana datang ke rumah Abu Nawas. Dengan nada resmi, ia berkata, "Abu Nawas, raja memanggilmu ke istana, segera menghadap." Abu Nawas menghela napas, lalu tersenyum tipis. Ia tahu pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Dengan pakaian sederhana dan langkah mantap, ia berjalan menuju istana. Sesampainya di balairung, ia melihat raja duduk di singgasana, dikelilingi para menteri. Suasana terasa tegang. Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar engkau dikenal sebagai orang yang paling cerdas di negeri ini. Maka aku ingin menguji kecerdikanmu. Jika engkau mampu menyelesaikan tugas ini, aku akan membebaskanmu dan rakyat dari pajak tambahan selama 1 tahun." Mendengar itu, Abu Nawas mengangkat wajahnya. Matanya berbinar. "Apa tugas itu, wahai Paduka Raja?" tanyanya dengan sopan. Raja tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku ingin engkau mengumpulkan pajak dari rakyat, bukan berupa uang atau emas, melainkan berupa sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh." Para menteri terkejut. Mereka saling pandang, seolah tidak mengerti maksud raja. Abu Nawas pun terdiam sejenak, merenungkan perintah yang terdengar mustahil itu. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, perintah ini sejatinya adalah jebakan. Raja ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan seluruh istana.
Sebab bagaimana mungkin seseorang mengumpulkan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh? Namun Abu Nawas justru tersenyum. Dengan tenang ia berkata, "Baiklah wahai Paduka Raja, beri aku waktu 3 hari, dan aku akan kembali membawa hasil pajak yang engkau minta." Raja tertawa kecil. "Aku tunggu. Jika engkau gagal, engkau akan dihukum." Abu Nawas keluar dari istana dan langsung menuju pasar. Ia mengumpulkan rakyat dan berdiri di atas sebuah peti kayu agar semua bisa melihatnya. "Wahai saudara-saudaraku," katanya lantang, "Raja memerintahkanku untuk mengumpulkan pajak berupa sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan kalian semua." Rakyat saling pandang, bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Aku ingin kalian semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar raja diberikan hati yang lembut dan kebijaksanaan." Mendengar itu, rakyat tersentuh. Mereka pun mengangkat tangan dan berdoa bersama-sama. Pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi lantunan doa dan isak haru. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja dan para menteri telah menunggu. Dengan wajah penuh percaya diri, Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, di mana pajak yang aku minta?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Wahai Paduka Raja, pajak yang engkau minta telah aku kumpulkan." Raja mengerutkan kening. "Di mana?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Pajak itu adalah doa rakyatmu. Doa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, tetapi bisa mengubah hati dan takdir." Balairung istana mendadak sunyi. Para menteri terdiam. Raja pun terkejut mendengar jawaban. Raja bangkit dari singgasananya. Ia berjalan mendekati Abu Nawas, menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Raja menghela napas panjang. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "engkau benar. Aku telah lupa bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah emas dan pajak, melainkan doa dan kepercayaan rakyatnya." Raja pun memerintahkan agar pajak tambahan itu dibatalkan. Rakyat bersorak gembira ketika kabar itu menyebar ke seluruh kota. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati tenang. Ia tahu, kecerdikan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan melahirkan kesengsaraan. Namun, kecerdikan yang dibarengi dengan niat baik dan keimanan dapat menjadi cahaya bagi banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengingatkan kita bahwa pemimpin dan rakyat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk bersyukur dan menjaga keadilan. Sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, semoga kisah Abu Nawas dan pajak raja yang mustahil ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersabar, berdoa, dan berpikir dengan jernih. Mari kita tutup kisah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang adil, bijaksana, dan senantiasa menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jangan lupa, sahabat channel Duta Ilmu Rahimakumullah, untuk mendukung dakwah dan kisah-kisah penuh hikmah ini dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel Duta Ilmu, agar tidak ketinggalan update video terbaru yang insya Allah akan terus menemani hari-hari kita dengan ilmu dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.